Kalian tahu nggak sih, sebelum zaman WhatsApp, Telegram, Signal, atau Line yang sekarang jadi napas anak muda sehari-hari, ada loh salah satu aplikasi chatting legendaris yang sempet bikin geger dunia komunikasi instan di tahun 2008 sampai dengan 2014. Karena penggunanya yang ramai, tampilan yang simple dan cantik, serta menjadi salah satu aplikasi chat dengan pengguna terbanyak di era awal milenial. Yap, namanya mSeed. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas nih secara lengkap. Mulai dari sejarah kelahirannya, fenomena, ekosistem pengguna, sampai penyebab keruntuhan mSeed yang super menarik. Bayangin deh, di awal tahun 2000-an dan Gen Z saat itu banyak yang belum lahir pastinya, pas anak muda milenial masih pada pakai HP Nokia yang layarnya monokrom atau paling banter warna-warni dengan nada dering khas, monoponik dan poliponik, tapi belum touchscreen. Saat itu, komunikasi instan masih didominasi SMS dan itu pun mahal banget bro. Mau ngobrol panjang dikit aja, pulsa bisa ludes. Setiap karakter dihitung, setiap pesan adalah biaya, dan percakapan panjang itu terasa mewah. Ponsel pinter masih jadi barang langka, dan ponsel fitur dengan keypad numerik adalah raja. Di tengah krisis komunikasi dan mahalnya biaya inilah, sebuah revolusi kecil muncul dari negara Afrika Selatan. Nama mSeed bukan sekedar aplikasi chatting. Ia adalah sebuah ekosistem komunikasi yang berhasil mendobrak batasan, terutama untuk generasi muda. Aplikasi ini lahir dari ide brilian seorang entrepreneur yang melihat peluang besar di pasar negara berkembang. Siapa penciptanya? Dia adalah seorang jenius bernama Herman Heunis. Doi melihat celah gede banget di pasar negara berkembang, di mana orang-orang pengen ngobrol tapi terkendala biaya SMS yang bikin nangis. Heunis pun bertekad menciptakan solusi, aplikasi chatting yang murah, ringan, dan bisa diakses pakai HP apa aja. Jadilah mSeed yang resmi meluncur sekitar tahun 2005. Ini bukan cuma aplikasi, tapi sebuah revolusi kecil di dunia komunikasi instan. Lalu timbul sebuah pertanyaan, gimana sih cara kerjanya mSeed? Kok bisa irit banget? Nah, ini dia yang bikin mSeed jadi primadona di zamannya, di mana saat itu sinyal internet masih jaringan GPRS 2,5G dan Edge 2,75G dengan kecepatan rata-rata 115 kbps sampai 384 kbps. Konsepnya simple tapi jenius, membuatnya jadi pilihan utama bagi mereka yang ingin komunikasi tanpa bikin kantong bolong. 1. Hemat data maksimal. Ini kunci utama mSeed. Aplikasi ini dirancang super efisien dalam penggunaan data internet, menggunakan teknologi kompresi data yang sangat canggih. Jadi, kalian bisa chatting berjam-jam cuma modal sedikit pulsa data. Bayangin aja, biaya yang dihabiskan untuk chatting berjam-jam di mSeed jauh lebih murah daripada mengirim beberapa SMS saja. Ini adalah game changer yang membuat komunikasi jadi lebih merakyat. 2. Lintas platform di zamannya. mSeed bisa diinstal di berbagai jenis HP fitur yang mendukung Java J2ME, mulai dari Nokia jadul yang legendaris, Sony Ericsson dengan keypadnya yang unik, sampai BlackBerry yang punya tombol QWERTY. Ini bikin aksesnya jadi luas banget, nggak terbatas di HP mahal aja, sehingga semua orang bisa merasakan sensasi instant messaging. 3. Mula, mata uang virtual ala mSeed. mSeed punya duit sendiri, namanya Mula. Dengan Mula ini, pengguna bisa beli stiker yang ekspresif, ringtone yang lagi hits, wallpaper untuk mempercantik tampilan HP, bahkan game kecil di dalam aplikasi. Ini menciptakan ekosistem bisnis kecil yang menarik dan membuat pengguna betah berlama-lama. Semacam in-app purchase versi jadul lah, tapi sangat inovatif untuk masanya. Mix it. 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 Salah satu fitur paling ikonik dari mSeed adalah chat rooms dan forumnya. Ini bukan cuma tempat chat personal, tapi juga ajang sosialisasi massal yang membuka banyak peluang pertemanan baru. Kalian bisa gabung ke berbagai chat room yang isinya orang-orang dengan minat yang sama. Mau ngobrolin bola dari liga favorit? Ada. Mau cari teman curhat soal masalah sekolah atau percintaan? Ada.
Mau cari gebetan baru yang satu kota atau bahkan beda pulau? Banyak banget. Ini jadi tempat nongkrong virtual di mana orang bisa ketemu teman baru dari seluruh penjuru, tanpa perlu keluar rumah dan tanpa takut biaya mahal. Meskipun terkesan bebas dan terbuka, ada loh sistem moderasi di beberapa chatroom MSIT, terutama untuk room global atau kategori per negara. Biasanya ada volunteer dari pengguna sendiri yang jadi moderator. Mereka bertugas memastikan obrolan tetap kondusif, nggak ada yang terlalu nyeleneh atau sara, dan mencegah konflik antar pengguna. Meskipun ya namanya juga forum bebas dan luas, pasti ada aja lah yang bandel atau bikin masalah, tapi setidaknya ada upaya untuk menjaga ketertiban. Volunteer ini dulunya punya singkatan eksklusif tersendiri, seperti administrator, forum admin, GM atau global moderator, dan CZM atau chat zone moderator. Kalau di Indonesia disingkat jadi MZO atau moderator zona obrol. Dengan sistem MZO atau CZM melapor kepada GM, lalu GM melapor langsung kepada admin. Pengguna dengan hak khusus ini juga punya power lebih gede ketimbang user biasa, di mana mereka punya kemampuan menendang pengguna yang buat rusuh atau menyalahi aturan, bisa masuk ke dalam chatroom tanpa diketahui pengguna lain atau ghost mode, dan bisa memban pengguna dari chatroom tertentu, dan masih banyak lagi. Seperti yang udah disebutin, MSIT ini asli buatan Afrika Selatan. Di sana, MSIT jadi fenomena budaya yang sangat besar, terutama di kalangan anak muda. Saking populernya, hampir setiap remaja di sana punya akun MSIT, dan aplikasi ini benar-benar mengubah cara mereka berkomunikasi. Terus, gimana dampaknya buat Indonesia? Nah, di Indonesia, MSIT juga punya cerita suksesnya sendiri, meski mungkin nggak se-booming di kampung halamannya. MSIT masuk ke Indonesia di saat biaya SMS masih cekik leher. Aplikasi ini jadi angin segar buat para remaja yang pengen ngobrol terus tanpa bikin dompet nangis. Ini memberikan kebebasan berkomunikasi yang sebelumnya terasa mahal. Uniknya, MSIT nggak punya kampanye iklan gede-gedean di TV Indonesia. Aplikasi ini menyebar dari mulut ke mulut, dari satu HP ke HP lain lewat transfer file via Bluetooth atau kabel data. Ini nunjukin betapa kuatnya kekuatan komunitas dan rekomendasi personal di era itu. MSIT jadi semacam laboratorium sosial buat remaja Indonesia kala itu. Di sana mereka belajar bersosialisasi dengan orang tak dikenal, mengekspresikan diri dengan bahasa-bahasa gaul, kadang alay, dan membangun identitas digital. Banyak banget yang kenalan, jadian, bahkan putus cinta cuma gara-gara MSIT. Aplikasi ini membentuk gaya komunikasi baru di kalangan anak muda. Setiap aplikasi populer pasti ada sisi gelapnya, begitu juga MSIT. Popularitasnya yang masif juga membawa beberapa tantangan dan fenomena unik. Karena akunnya bisa dibuat dengan mudah dan banyak yang anonim, MSIT sempat jadi sarang penipuan. Modus paling sering adalah penipuan mula, pura-pura hadiah atau minta dikirimi mula, atau pura-pura jadi orang lain untuk minta pulsa. Ini menjadi masalah serius yang mengganggu kenyamanan pengguna. Di chatroom yang bebas dan terbuka, cyberbullying juga jadi masalah. Ada aja yang iseng, ngejek, nyebar gosip, atau bahkan mengancam pengguna lainnya. Ini jadi PR besar bagi MSIT untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penggunanya, meskipun upaya moderasi sudah ada. Karakteristik paling menonjol dari pengguna MSIT Indonesia adalah penggunaan bahasa gaul, singkatan-singkatan yang bikin pusing, dan bahasa alay yang lebay dengan campuran angka dan simbol. Ini jadi ciri khas banget di zamannya. Kadang bikin orang tua geleng-geleng kepala dan sulit memahami obrolan anak-anaknya. Selain itu, ada juga beberapa pengguna yang dengan sengaja mencari perhatian dengan mengganggu pengguna lainnya dengan spam chat yang masif dan berulang, sampai membuat pengguna lainnya kesal dan keluar sementara dari chatroom atau berpindah ke ruangan chat lainnya, hingga muncul julukan khusus untuk pengguna seperti ini, yaitu flooder atau tukang pelut. Dan pengguna seperti ini selalu jadi sasaran empuk dan musuh bebuyutan dari MZO atau moderator zona obrolan yang udah kita sebutin tadi. Mungkin kamu yang menonton ini adalah salah satu tersangka atau korbannya flooder? Coba ceritakan kenangan itu di kolom komen di bawah ya. Setiap pengguna MSIT punya profil yang bisa diotak-atik dengan status yang catchy,
foto yang paling keren, dan info diri yang menarik. Ini jadi ajang eksistensi diri di dunia maya jauh sebelum Instagram atau Facebook mendominasi. Mereka bisa menunjukkan kepribadian dan selera musik atau film mereka. Meskipun sudah tiada dan namanya mungkin asing bagi generasi sekarang, MSIT tetap punya tempat istimewa dalam sejarah komunikasi instan. Aplikasi ini adalah bukti nyata bahwa inovasi itu penting, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi adalah kunci keberlangsungan. MSIT membuktikan bahwa aplikasi chat murah, ringan, dan berbasis komunitas memiliki potensi besar untuk mengubah landscape komunikasi. Mereka adalah pelopor yang berani mendobrak dominasi SMS dan membuka jalan bagi era instant messaging yang kita nikmati hari ini. Kisah MSIT adalah pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah perusahaan, sehebat apapun inovasinya di masa lalu, jika tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan cepat beradaptasi, ia akan tergantikan oleh yang lebih baru dan lebih baik. So, apakah kamu pernah menggunakan aplikasi Chat Legend ini? Atau bahkan kamu punya kenangan tersendiri di platform ini? Ceritain di kolom komen ya. Like videonya kalau kamu suka dengan segmen dan pembahasan seperti ini. Dan sampai jumpa di video Deep Mind Site selanjutnya.